Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Febiantika, NPM 2259201094. Di sini saya akan mengerjakan tugas machine learning dengan dosen pengampu Bapak Hartono, SPD, MTI. Di sini kita ke Visual Code. Di sini saya sudah menyiapkan dataset tentang sistem klasifikasi penyakit kulit menggunakan CNN atau MobileNet. Sini saya sudah mencari datasetnya di Kaggle sebelumnya. Dataset yang digunakan pada program ini adalah HAM 10.000, terdiri dari citra dermatoskopik dengan ukuran 600x450 pixel yang dirilis oleh Harvard Data Server sebagai set pelatihan untuk tujuan pembelajaran mesin dan akademik. Dataset ini tersedia untuk umum melalui arsip internasional Skin Imaging Collaboration. Selanjutnya, program ini akan mencoba untuk mendeteksi 7 kelas kanker kulit yang berbeda. Menggunakan MobileNet dengan beacon keras natif dan kemudian menganalisis hasilnya untuk melihat bagaimana model dapat berguna dalam skenario praktis. Nah, di sini sudah ada codingannya dan saya akan menjelaskan satu-satu dari codingannya. Yang pertama yaitu import keras. Import keras itu menggunakan beacon keras. Sedangkan import pandas SPD yaitu toolkit analisis data pada fitur data frame dapat membaca sebuah file berformat CSV dan menjadikannya tabel. Berikutnya ada import NAPI. Import NAPI itu untuk operasi vektor dan matriks. Nah, terus ada juga di sini ada dense keras, import Adam, import categorical cross entropy, import image data generator, import model, import early stopping, reduce RONP, latitude, model checkpoint. Nah, itu kegunaannya tuh ini. Dense pada keras yaitu regular layer neuron dalam neural network. Sedangkan dropout itu teknik untuk mengatasi masalah overfitting. Sedangkan yang Adam yaitu optimizer yang digunakan algoritma optimisasi yang dapat digunakan sebagai ganti dari prosedur penurunan gradien stokastik klasik untuk memperbarui network weight yang berulang berdasarkan data pelatihan. Sedangkan categorical cross entropy yaitu mengukur kinerja model kualifikasi yang outputnya merupakan nilai probabilitas antara 0 dan 1. Dan berikutnya ada image data generator yaitu berfungsi untuk menambahkan data. Import model yaitu susunan layer pada CNN, dan early stopping yaitu callback ini digunakan untuk menghentikan pelatihan secara dini ketika metrik yang dipantau tidak lagi membaik. Selanjutnya ada reduce RON plateau yaitu callback ini akan menurunkan learning rate jika metrik yang dipantau berhenti membaik.
Selanjutnya ada model checkpoint, yaitu untuk menyimpan model ke file setiap kali model memberikan performa terbaik pada metrik yang dipantau. Sedangkan import OS yaitu untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Selanjutnya ada di sini ada import confusion matrix, import train test split, import intertools, import subtil, import matploit, pyp load as plt. Di sini saya akan menjelaskan kegunaannya ya. Yang pertama yaitu confusion matrix, itu fungsinya untuk mengevaluasi model dengan membuat matriks yang menunjukkan hasil prediksi benar atau salah. Sedangkan yang train test split ini digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Sedangkan yang intertools itu yaitu menyediakan fungsi untuk mengelola iterator. Yang subtil ini digunakan untuk menyalin, memindahkan, atau menghapus file dan direktori. Dan berikutnya ada matplotlib, ini digunakan untuk membuat visualisasi seperti grafik atau plot data. Dan yang terakhir ada OS listdir, yaitu untuk menampilkan data file dan folder yang ada di direktori yang ditentukan dalam direktori input. Jadi kode ini akan mencetak daftar folder atau file yang ada di folder input. Kesimpulannya dari kode-kode tadi yaitu kode ini mengimpor berbagai library yang digunakan untuk membangun dan melatih model deep learning menggunakan keras. Kode juga mempersiapkan callback untuk optimasi model seperti early stopping dan reduce ini, serta menampilkan daftar folder di direktori input yang berisi data. Tujuan utamanya adalah membuat pipeline pelatihan model deep learning mulai dari pre-processing data hingga menyimpan model yang telah terlatih. Berikutnya ada dev data. Ini kode ini saya akan menjelaskan kode ini. Jadi yang kode pd.ret csv ini gunanya tuh untuk membaca dataset menggunakan pandas. Fungsi dari library pandas yang digunakan ini untuk membaca file CSV dan mengubahnya menjadi data frame. Berikutnya yaitu print metadata dataset, ini untuk menampilkan metadata dataset. Kode ini hanya mencetak teks meta dataset sebagai keterangan atau informasi bagi pengguna bahwa yang ditampilkan selanjutnya adalah metadata dari dataset. Dan ini dev data .head ini fungsi headnya ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame di dev data. Selanjutnya kita ke kelas yang terdapat pada dataset ya. Kelas yang terdapat di dataset ini ada NV, MEL, BKL, BCC, AKI, FASC, dan DEF. Yaitu di sini saya sudah mencarinya ya. NV ini sebagai di sini di sini relation tipe dict ini adalah dictionary atau kamus Python yang digunakan untuk memetakan kode dari setiap jenis lesi kulit ke
nama deskriptifnya. Nah, seperti kode ini kan, ini nih merupakan singkatan dari tipe lesi yang ada di dataset. Nilai-nilainya itu ada di sebelahnya ini kan. Nah, ini nih NP ini nih tahilalat melanositik, sedangkan yang mel ini nih jenis kanker kulit, yang BKL ini dia tuh keratosis jinak, BCC ini dia karsinoma sel basal, yang AKITS ini itu tuh keratosis aktinik, sedangkan yang FASC ini nih lesi vaskular, dan yang terakhir ada DF ini dia itu tumor jinak pada kulit. Kesimpulannya, kode ini membuat sebuah diksionari yang memetakan kode singkatan tipe lesi kulit ke nama yang lebih deskriptif. Kemudian kode tersebut menambahkan kolom baru lesion ke dalam data frame di dev data dengan mengkonversi kode yang ada di kolom DX menjadi nama tipe lesi yang lebih mudah dibaca. Selanjutnya ada print kelas yang terdapat pada dataset awal. Ini hasil runningnya kan. Yang pertama ini print kelas ini nih untuk menampilkan kelas yang ada pada dataset. Nih. Terus yang dev data DX unique ini untuk menampilkan kelas unik di kolom DX. Sedangkan yang dev data lesion value counts ini untuk menampilkan jumlah setiap kelas tipe lesi di kolom lesion itu. Terus ada import matplotlib ini pyp load as plt. Di sini saya akan menjelaskan codingan ini ya, kegunaannya, fungsinya apa. Yang pertama itu mengimpor library matplotlib itu untuk membuat berbagai jenis grafik di dalam Python ya. Yang kedua itu dev data dx ini untuk menampilkan jumlah data tiap kelas ya. Itu untuk mengakses kolom dx pada data frame dev data yang berisi kode singkatan untuk setiap tipe lesi. Seperti yang tadi, seperti nvmail dan lain-lain yang udah saya jelaskan di atas. Yang ketiga itu plt title. Itu tuh untuk menambahkan judul dan label pada sumbu. Itu tuh fungsinya untuk memberikan judul pada grafik. Dan selanjutnya plt grid itu untuk menambahkan grid pada sumbu Y. Fungsi itu untuk membantu dalam membaca dan memahami jumlah data pada tiap batang di grafik dengan lebih jelas. Selanjutnya ini ada memberi informasi berapa banyak citra yang dikaitkan dengan setiap lesion ID. Saya akan menjelaskan codingan ini ya. Setelah di running hasilnya ini. Nah, dev data group BY ini atau lesion ID ini untuk mengelompokkan data berdasarkan lesion ID dan menghitung jumlah citra. Ini nih untuk penanda unik untuk setiap lesi pada dataset. Sedangkan yang count ini fungsinya untuk menghitung jumlah data dalam setiap grup yang terbentuk dari pengelompokan berdasarkan lesion ID.
Sedangkan yang def image ID ini untuk memfilter lesson ID yang hanya memiliki satu citra. Kegunaannya itu untuk mengecek berapa banyak image yang terkait dengan setiap lesson ID. Selanjutnya ada reset index, itu untuk mereset indeks data frame. Setelah melakukan pengelompokan dan pemfilteran tadi, yang ini dia itu akan berubah menjadi dari data frame def mungkin akan berubah menjadi lesson ID. Selanjutnya def head ini untuk menampilkan 20 baris pertama dari data frame. Dari data frame kan yang hanya memiliki satu citra tadi. Fungsi head-nya sendiri itu untuk menampilkan sekilas data untuk memeriksa hasil setelah proses filtering nih. Filtering selanjutnya ini ada kode identifikasi lesson ID yang mempunyai duplikat citra atau tidak. Ini hasil runningnya ya. Nah, yang pertama tuh ada codingan def identity duplikat, itu untuk mendefinisikan fungsi untuk mengidentifikasi duplikat citra. Definisi fungsinya itu fungsi Python yang diberi nama identify duplikat yang menerima satu argumen X yang nantinya adalah lesson ID. Selanjutnya ada membuat kolom baru untuk menyimpan informasi duplikat. Kode ini membuat kolom baru bernama duplikat di data frame def data yang merupakan salinan dari kolom lesson ID. Selanjutnya ada apply identity duplikat. Ini fungsinya menerapkan fungsi identity duplikat ke kolom duplikat. Selanjutnya ada df data head. Ini untuk menampilkan 30 baris pertama dari data frame untuk melihat hasil pengolahan data, termasuk kolom duplikat yang sekarang berisi informasi apakah setiap lesson ID memiliki duplikat atau tidak. Selanjutnya ada def data duplikat titik value counts. Ini ada codingan ini ya. Ini hasilnya setelah di running. Yang def data duplikat ini untuk menghitung jumlah setiap kategori di kolom duplikat yang sebelumnya telah diisi dengan informasi apakah setiap lesson ID memiliki duplikat atau tidak. Selanjutnya ada kode ini ya. Nih, def data ini fungsinya untuk mengecek kolom duplikat pada data frame def data untuk melihat baris yang memiliki nilai no duplikat, yang berarti lesson tersebut tidak memiliki duplikat. Def data duplikat nih ini dan sama dengan no duplikat. Ini memfilter data frame di def data sehingga hanya menyisakan baris yang memiliki duplikat berisi no duplikat. Selanjutnya ada print. Ini untuk mencetak teks ke layar atau konsol. Selanjutnya ada def shape. Ini untuk atribut dari data frame yang mengembalikan dimensi dari data frame def. Selanjutnya ada def yang telah dipastikan tidak memiliki duplikat di split, kemudian dijadikan set file atau validasi. Ini codingannya. Ini setelah di running hasilnya ini. Dari
Dev ini untuk mengakses kolom DX pada data frame Dev yang berisi label atau kelas penyakit yang tadi kan, misalkan yang Mel, NV, dan lain-lain. Terus ada TensorFlow, ini kegunaannya biasanya itu digunakan dalam deep learning ya, untuk mengimpor library TensorFlow yang sering digunakan dalam deep learning. Selanjutnya ada train test split, ini tuh data frame DF yang sudah difilter untuk tidak memiliki duplikat digunakan sebagai dataset yang akan dibagi. Selanjutnya ada print. Print ini untuk mencetak teks, jumlah citra yang akan dijadikan data set validasi sebagai informasi kepada pengguna bahwa jumlah citra di set validasi akan segera ditampilkan. Sedangkan kode dev-file shape ini untuk mengembalikan dimensi dari data frame dev-file dalam bentuk tuple atau jumlah baris dan jumlah kolom. Selanjutnya ada ini codingan membuat set train yang tidak termasuk image yang ada di set file. Ini codingannya ya. Ini setelah di running. Nah, ini codingan kode dev identity file rows, ini fungsinya yang menerima argumen X. Dalam hal ini setiap nilai dari kolom image ID yang valids ini itu membuat daftar berisi image dari set validasi DF file. Selanjutnya ada membuat kolom baru untuk menyimpan informasi tentang set train atau file. Kode ini membuat kolom baru bernama train or file di data frame dev data yang merupakan salinan dari kolom image ID. Yang awalnya kolom ini hanya berisi image ID, namun nanti akan diisi dengan informasi apakah gambar tersebut termasuk dalam data set train atau validasi setelah proses berikutnya. Selanjutnya yaitu app identity file rows. Ini fungsi app ini diterapkan pada kolom train or file yang pada awalnya adalah kolom image ID tadi kan. Terus dev data train or file. Train ini mengecek kolom train or file untuk mencari gambar yang termasuk dalam set train tadi. Sedangkan yang dev data train ini kode ini memfilter data frame dev data sehingga hanya menyiksakan baris yang gambar-gambarnya termasuk dalam set train tadi. Setelahnya yaitu ada len dev train, itu untuk menghitung jumlah baris, jumlah gambar yang ada di set train. Yang len dev file ini untuk menghitung jumlah baris yang ada di set validasi. Ini ada print jumlah citra tiap kelas. Nih ada codingan ini fungsinya, sedang print ini fungsinya untuk mencetak teks ke layar atau konsol. Selanjutnya ada dev train ini untuk mengakses kolom DX dalam data frame di dev train. Selanjutnya ini ada codingan ini mulai membuat model train. Di sini saya akan menjelaskan semua ini ya, codingan ini. Train path itu untuk menyimpan jalur path ke direktori yang berisi gambar untuk set train. Sedangkan yang 6 train sample itu untuk menghitung jumlah total gambar di set train dengan menggunakan len
DevTrain, di mana DevTrain adalah data frame yang berisi data citra untuk pelatihan. Sedangkan 6 file sample ini untuk menghitung jumlah total gambar di set validasi dengan menggunakan len dev file. Train batch size ini untuk menentukan ukuran batch yang untuk proses pelatihan. Sedangkan kode file batch size ini untuk menentukan ukuran batch untuk proses validasi juga sebesar 10. Image size ini untuk menentukan ukuran sisi gambar yang akan diproses oleh model. Yang ini train step ini untuk jumlah langkah step yang diperlukan untuk menyelesaikan satu epoch pelatihan. Ini kode ini itu tuh yang print train step ini untuk mencetak jumlah langkah untuk proses pelatihan, sedangkan yang print file step ini untuk mencetak jumlah langkah untuk proses validasi. Selanjutnya ada ini tes label shape. Ini untuk menggunakan tabel label shape ini kamu dapat mengetahui dimensi dari array atau data frame yang berisi label untuk data uji. Selanjutnya ada codingan argmax returns the index of the max value in a row. Ini untuk menggunakan convention ini, matrix ini, kamu dapat mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan melihat beberapa baik model mengklasifikasikan data uji dibandingkan dengan label sebenarnya. Ini dapat membantu dalam memahami kesalahan prediksi yang dilakukan oleh model dan dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan akurasi di masa depan. Selanjutnya ada tes batch class indices. Nah, ini setelah di running ini ya. Tes batch ini variabel ini biasanya merujuk pada objek yang dihasilkan oleh kelas image data generator dari keras atau TensorFlow yang digunakan untuk memuat dan mengelola gambar dalam batch untuk pelatihan atau evaluasi model. Objek ini dapat mencakup informasi tentang data gambar, termasuk kelas-kelas yang terdapat dalam dataset gitu. Selanjutnya yang kelas indices ini tuh dari objek image data generator mengembalikan sebuah direktori yang memetakan nama kelas ke indeksnya. Dictionary ini memberikan informasi tentang bagaimana kelas-kelas dalam dataset di indeks numerik yang sangat berguna saat melakukan prediksi dan evaluasi model. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.